Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel saya, di channel My Tekno. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran dengan materi ragam hias. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang baru saja singgah di channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi ragam hias. Materi ragam hias kali ini kita akan membahas tentang jenis ragam hias, fungsi, aplikasi, dan cara membuatnya. Nah, pastikan untuk cara belajar online di channel ini, yang pertama kalian harus memiliki akun YouTube. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail, nah itu bisa langsung login menggunakan YouTube. Kemudian tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, klik tombol like, dan tinggalkan komentar kalian dengan format sebagai berikut. Nama, kelas, dan siap belajar. Oke, langsung saja akan kita bahas tentang materi ragam hiasnya. Seperti yang sudah kita tahu bahwasanya ragam hias adalah juga disebut dengan ornamen. Sedangkan ornamen berasal dari bahasa Yunani yaitu orner yang artinya hiasan atau perhiasan. Selain sebagai penghias, ornamen juga digunakan sebagai penghormatan kepada nenek moyang dengan menggunakan simbol. Ornamen diperoleh dari hasil stilasi. Jenis ragam hias yang dibahas kali ini adalah dua besar, yaitu yang pertama ragam hias geometri yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Kemudian ragam hias naturalis yang dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu motif tumbuhan, motif binatang, dan motif manusia. Ini adalah contoh-contoh bentuk dasar dari ragam hias geometri. Jadi ragam hias geometri yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung itu juga bisa dimodifikasi menjadi sebuah bidang maupun titik-titik dan garis-garis, baik garis zigzag maupun garis lengkung yang tidak beraturan. Berikut adalah contoh dari ragam hias geometri. Ragam hias geometri pada dasarnya memiliki corak. Corak itu adalah bentuk dasar. Bentuk dasar merupakan tampilan yang akan dimodifikasi ulang menjadi sebuah pola, sedangkan pola adalah merupakan variasi dari corak yang bisa membuat pola 1, pola 2, dan pola seterusnya untuk dijadikan sebagai ragam hias baru dengan motif dasar corak tersebut. Ini adalah contoh dari pola di mana dengan bentuk corak dasar hanya sebagian saja. Nah, di sini bisa kita lihat corak yang dihasilkan melalui pola-pola ini bisa membentuk sebuah garis lurus dan motif yang baru. Ini adalah contoh-contoh ragam hias, sedangkan ini adalah contoh ragam hias tumbuhan. Bisa kita lihat adalah bentuk dasarnya adalah tumbuhan. Dengan bagian-bagian tertentu yang bisa kita ambil, bisa kita menggunakan daun saja maupun bunganya saja. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian kita sekarang masuk ke ragam hias motif hewan. Ragam hias motif hewan pada dasarnya sama halnya dengan ragam hias motif tumbuhan yang kita bisa memilih bagian-bagian dasarnya untuk kita jadikan motif ragam hias. Di sini saya mengambil contoh kupu-kupu di mana kita bisa menghias dan merubah bentuk kupu-kupu tersebut untuk dijadikan ragam hias. Ini adalah contoh-contoh penerapan ragam hias geometris, dan juga selanjutnya kita akan melihat pola penerapan ragam hias pada benda-benda yang lain. Kalau yang ini itu adalah penerapan pada kain yang disebut dengan kain batik, sedangkan ini adalah ragam hias yang diterapkan pada topeng, dan ini adalah bentuk ragam hias campuran antara ragam hias geometri maupun ragam hias naturalis atau tumbuhan. Ini adalah contoh ragam hias naturalis yaitu flora atau tumbuhan. Ini adalah contoh ragam hias figuratif. Ini adalah contoh ragam hias campuran antara figuratif maupun tumbuhan. Kemudian ini adalah contoh ragam hias toraja yang merupakan ragam hias geometris yang terdiri dari pola garis lurus dan pola garis lengkung. Kemudian ini adalah ragam hias dari toraja, yaitu ragam hias hewan, yaitu kepala banteng, dan di bagian backgroundnya adalah ragam hias geometris dan ragam hias naturalis tumbuhan. Ini adalah penerapan ragam hias pada kotak, penerapan ragam hias pada kayu, penerapan ragam hias pada alat musik, penerapan ragam hias pada bangunan, penerapan ragam hias pada suku Dayak.
Ini adalah contoh ragam hias figuratif manusia. Penerapan ragam hias pada uang. Penerapan ragam hias pada desain lampu. Kemudian penerapan ragam hias pada kerajinan kesenian. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa contoh tentang ragam hias yang lebih detail terkait dengan contoh-contoh ragam hias geometri. Silakan simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham dan pahamnya juga tidak salah. Ini adalah contoh-contoh ragam hias geometri, bisa kita cermati. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa contoh, bisa kita lihat juga jenis-jenisnya. Semoga dari video ini kalian semua bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat desain ragam hias. Ini adalah penerapan ragam hias yang mungkin kalian sudah tahu. Ini adalah penerapan ragam hias pada media kain. Bisa berupa tikar, bisa berupa kebaya, bisa berupa kain batik, bisa berupa kain tenun dan sebagainya. Jadi ragam hias tidak hanya selalu dilukis, tidak hanya selalu dibatik, akan tetapi juga bisa ditenun. Dan juga bisa diterapkan pada karpet, pada dinding dan sebagainya. Ini adalah penerapan ragam hias geometris pada media kayu. Ini pada tempat minum. Ini pada kendi. Ini pada arsitektur. Ini pada kubah masjid bagian dalam. Sebenarnya ragam hias geometri itu sudah ada di sekitar kita, hanya saja kita belum bisa menyadarinya. Berikut adalah contoh ragam hias naturalis. Naturalis di sini adalah ragam hias tumbuhan. Nanti kita akan bagi menjadi 3 ragam hias lagi, yaitu ragam hias flora, fauna, dan figuratif. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh ragam hias tumbuhan. Ini adalah contoh ragam hias hewan.